Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat cendekia. Kali ini saya ingin mengeksplorasi pemikirannya Bu Sherry Turkle dalam konsep Alone Together yang menjadi salah satu basis fundamental thinking dalam mata kuliah atau studi filsafat sosial. Pertama-tama, kita akan mengetahui dulu siapa itu Bu Sherry Turkle. Beliau merupakan seorang pakar psikologi di Massachusetts Institute University of Technology atau MIT. Beliau merupakan pakar di MIT atau Massachusetts Institute of Technology di Amerika yang fokusnya adalah interaksi manusia. Namun penelitian beliau ini merupakan penelitian yang cukup signifikan sekaligus relevan dalam dunia hari ini karena dia membahas tentang bagaimana manusia itu berinteraksi dengan teknologi. Bu Sherry ini memiliki 3 konsep kunci dalam pandangannya terhadap hubungan interaksi antar manusia dan teknologi. Yang pertama adalah konsep diri yang berisi identitas, kemudian ada hubungan manusia, human to human, dan yang ketiga adalah ketergantungan teknologi. Konsep diri, menurut Bu Sherry, adalah meredefinisi ulang bagaimana sebuah identitas diri kita itu dibentuk atau direkonstruksi oleh sosial media, oleh media digital, oleh teknologi. Sehingga manusia hari ini itu dibentuk oleh influencer, oleh manusia yang lain namun diperantarai oleh teknologi. Contoh misalkan, saya bisa menjadi seorang penari itu karena setiap hari mungkin melihat video tari-tarian dari negara lain. Siapa yang memediasi? Teknologi. Teknologi itu apa? Adalah smartphone, kemudian computers, kemudian teleconference, dan lain sebagainya. Meskipun tidak ada interaksi antara saya dengan penari tersebut, namun tayangan itu menjadi basis saya bisa melakukan hal yang sama di belahan dunia yang lain. Nah, ini adalah konsep diri. Konsep diri yang lain yang menjadi basis fundamental penelitian beliau adalah bahwa identitas kita hari ini ditunjukkan atau dibentuk oleh teknologi, bukan diri yang sejati. Kenapa bisa begitu? Pertama adalah trust, kepercayaan antar manusia itu diperantarai oleh teknologi. Kemudian komitmen, human integrity, itu juga diperantarai oleh teknologi. Sehingga orang bisa dipercaya, bahkan tidak perlu bertemu langsung dengan orang tersebut. Kita bisa menggunakan media untuk mempercayainya. Nah, itu yang disebut sebagai personality building based on teknologi. Nah, maka konsep diri ini sudah bergeser, sudah berubah dengan konsep diri yang mungkin 5 tahun sampai 10 tahun sebelum ini, sebelum tahun 2025 ini. Bu Sherry ini berfokus pada bahwa ada shifting identity dalam konstruksi citra diri kita. Nah, itu yang menjadi pokok gagasan dari Bu Sherry Turkle. Jadi manusia dibentuk, kepribadian kita dibentuk oleh media, dan media juga dibentuk oleh kita. Jadi saya sebagai seorang influencer misalkan, atau saya sebagai seorang influencer, saya akan menginfluence follower saya. Kemudian follower saya, mereka juga menjadi influencer yang kemudian menginfluence follower berikutnya. Nah, itu terus-menerus terjadi. Maka itu akan membentuk identitas diri kita. Nah, ini konsep diri. Kemudian hubungan antar manusia. Salah satu konsep fundamental adalah bahwa hubungan antar manusia semakin hari semakin dimediasi oleh teknologi. Jadi perantara antar manusia berinteraksi ini adalah teknologi. Kamu chat dengan teman kamu yang ada di luar sana, yang ada di negara lain atau wilayah lain, itu sudah bisa menggunakan smartphone, ya kan? Kemudian hubungan ini ada istilah yang menyatakan bahwa kita berkoneksi dengan orang lain, tapi kita menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. It's technological quotes, ya. Jadi quotes dari teknologi yang hari ini terjadi. Jadi ada hubungan antar manusia yang ternyata hubungan ini bergeser.
Jadi nggak lagi benar-benar berhubungan. Nah, ini yang jadi concern setelah konsep diri. Jadi ada identitas, kemudian ada hubungan antar manusia. Dan yang ketiga, akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan ketergantungan teknologi. Smartphone itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Mengapa bisa demikian? Bayangkan kalau seandainya itu hilang, smartphone-mu hilang, itu seolah-olah dirimu yang sebagian itu juga ikutan hilang. Karena di dalamnya ada apa? Ada personal identity kamu, kemudian ada seluruh catatan keuangan kamu, ada chatting yang penting-penting dengan orang lain, kemudian ada m-banking, ada finance, kemudian ada catatan kuliah atau skripsi di HP kamu, atau ada banyak sekali, ada foto-foto kenangan kamu dengan keluarga dan sebagainya. Dan semua itu ada di dalam smartphone kamu. Dulu, di masa lampau, bagian-bagian ini itu tidak tergabung jadi satu. Jadi kita nyimpen foto di hard disk ya, kemudian kita nyimpen file catatan teman-teman itu di jurnal, dan hari ini semua ada dalam satu genggaman. Maka ketika itu hilang, sebagian dari diri kita itu hilang. Sehingga manusia hari ini itu tergantung kepada teknologi. Nah, nggak mau hilang. Jadi nggak mau hilang. Saya nggak mau kehilangan HP saya. Saya nggak mau kehilangan laptop saya karena di situ ada skripsi, ada data-data saya, ada file-file penting yang harus saya selesaikan. Dan teknologi makin ke sini, kita makin diberikan privacy yang sangat kuat dan sangat ketat. Dan di situ juga menjadi iming-iming bahwa seolah-olah HP kita itu benar-benar private. Smartphone kita itu benar-benar private. Padahal kenyataannya, se-private apapun milik kita, iCloud penyimpanannya itu nggak ada di Indonesia. Nggak ada di sini. Ya kan? Maka private itu ya untuk kita, bukan untuk penyedia iCloud. Nah, itu yang menjadikan kita ketergantungan. Hari ini orang misalkan membeli smartphone itu kapasitas 128 GB. Kemudian overload. Akhirnya kita beli iCloud. Setelah beli iCloud, overload lagi. Kita beli langganan iCloud sampai 1 iCloud atau Google Drive ya, sampai 1 terabyte. Yang per bulannya bayar 15 sampai 50 ribu. Ya kan? Akhirnya kita tergantung di sana. Karena di situ ada the most important files, ada foto-foto kita, ada file-file yang sangat penting bagi kita. Jadi sebenarnya nggak dekat sama sekali, tapi justru jauh tapi dekat. Kamu nyimpen iCloud-nya di mana? Di mana storage servernya? Kan nggak di sini kan, ada di Amerika sana. Tetapi dekat, kamu bisa mengakses. Nah, kemudahan ini itu nampaknya memudahkan kita, padahal sebenarnya di situ terdapat hal-hal yang bernama menyandera kita. Jadi menyandera kita sebenarnya. Menyandera kita sehingga kita tidak tergantung. Nah, inilah yang menjadi concern utama antara konsep diri, kemudian hubungan antar manusia, dan juga ketergantungan terhadap teknologi. Kalau sudah ketergantungan, maka akan sulit kita merekonstruksi konsep diri kita, dan hubungan manusia juga akan semakin renggang. Apa yang ditawarkan oleh Bu Sherry Turkle dalam konteks hubungan antar manusia? Pertama, mengedepankan koneksi yang manusiawi. Apa itu koneksi yang manusiawi? Kita lihat judul besarnya adalah Alone Together. Secara harfiah, sendiri bersama-sama. Namun secara deskripsi itu diartikan sebagai kesepian dalam kebersamaan. Atau kesepian dalam keramaian. Sepi dalam keramaian. Nah, ini jadi judul besarnya. Nah, kita hari ini berada dalam keramaian, namun sendiri-sendiri, sepi. Ya kan? Orang selalu ingin menunjukkan eksistensinya, menghilangkan koneksi antar manusia. Sebenarnya kita juga connect ya dengan manusia yang lain. Jadi antar HP nih, ada HP dengan HP, kemudian ini ya ada HP dengan HP, di baliknya ini ada manusia dengan manusia. Jadi ini memediasi interaksi kita. Namun sayangnya,
yang HP dengan HP ini mereduksi emosi kita, mereduksi interaksi kita, bahasa kita, gaya komunikasi kita. Contoh misalkan, memberikan emot smile, tapi ternyata kenyataannya saya sedang sedih. Atau boleh memberikan emot yang sedih, kenyataannya saya ketawa-ketawa. Maka yang nyata yang mana? Yang nyata adalah yang sebenarnya. Ya, kita berkomunikasi, saya dengan kamu itu berkomunikasi, ya kalau ketawa kelihatan ketawanya, kalau sedih ya kelihatan sedihnya. Benar-benar nyata, tidak direduksi oleh simbol-simbol atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilontarkan melalui chat, melalui pesan singkat atau WA dan Telegram dan sebagainya. Maka yang dibutuhkan apa? Koneksi manusiawi itu berarti tidak ada reduksi komunikasi yang diperantarai oleh teknologi. Nah, inilah yang disebut sebagai koneksi manusiawi. Jadi nggak direduksi. Bahasa simpelnya adalah loss, apa adanya. Jadi kelihatan yang sebenarnya. Kita kan cenderung menilai sesuatu yang kita tangkap atau kita persepsikan di chat itu sesuai dengan emosi kita. Contoh misalkan, saya udah ngechat panjang nih, 1 sampai beberapa sentence, kemudian dibalas dengan kata ya. Apa reaksi kamu? Pertama mungkin akan mengerutkan kening ya. Jadi ini kok jawabannya cuma iya sih. Yang kedua, berasumsi bahwa oh ini dia sedang marah atau sedang emosi dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai reduksi. Jadi yang sebenarnya dia cuma jawab biasa aja, santai. Oke, ya, gitu aja kan. Tetapi karena mungkin emosi kamu sedang berkecamuk atau mungkin diputus pacar, jadi kamu menanggapi kata ya ini sebagai sesuatu yang emosional, yang negatif. Nah, inilah yang disebut sebagai reduksi. Sehingga kita nggak jadi manusiawi. Jadi kita membalikkan fakta bahwa koneksi kita dengan orang lain itu direduksi oleh teknologi, oleh sosial media, oleh HP, oleh smartphone. Nah, itu yang jadi masalah. Maka dikembalikan lagi, reduksi-reduksi koneksi tersebut itu dikembalikan lagi menjadi reduksi yang lebih manusiawi, koneksi yang manusiawi, jadi yang sebenar-benarnya. Ini yang dimaui oleh Bu Sherry Turkle untuk mengatasi konsep diri yang direkonstruksi, konsep diri yang bergeser, kemudian hubungan manusia yang renggang, dan ketergantungan teknologi. Cara mengatasinya adalah dengan koneksi yang manusiawi, atau koneksi yang tidak direduksi oleh teknologi. Kemudian mampu atau menggunakan empati sebagai cara untuk berkomunikasi. Empati itu adalah bagian dari personal of human being atau identity of human being, bahwa kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu empati. Nah, itu adalah sebuah fitrah yang diberikan oleh Tuhan bahwa kita bisa merasakan yang orang lain rasakan. Jadi orang sedih, kita bisa ikut sedih. Tetapi kalau orang sedih kemudian direduksi oleh teknologi, maka dia nggak bisa melihat kita bahwa kita sedang merasakan sedih. Ya, hari ini misalkan mengucapkan belasungkawa adalah dengan menggunakan emotikon nangis. Atau mungkin ada emotikon yang lain, atau stiker yang lain. Apakah benar-benar sedih? Belum tentu. Empati adalah cara merasakan apa yang orang lain rasakan, yang kemudian kita bisa memberikan respon interaktif kepada orang yang sedang sedih, orang yang sedang senang, orang yang sedang emosi. Jadi kalau kita bisa melihat orang manusia berkoneksi, berinteraksi secara utuh, maka kita bisa merasakan itu, merasakan feel-nya, merasakan pendalaman koneksinya, pendalaman interaksinya. Nah, ini loh yang jadi poin pentingnya dalam empati. Sehingga apa? Sehingga kita masuk dalam kedalaman interaksi. Interaksi akan mendalam apabila apabila antar manusia ini itu menangguhkan teknologi itu, kemudian bercakap, berbicara, melakukan deep talks yang mendalam. Nah, ini yang jadi poin intinya ya. Jadi ada 3 hal untuk mengatasi kesenjangan dalam komunikasi, sekaligus mengatasi pergeseran konsep diri, hubungan manusia, dan ketergantungan teknologi adalah dengan mempraktikkan yang namanya koneksi manusiawi. Jadi dipraktikkan. Tidak hanya sekedar jadi teori, tapi kita mempraktikkan agar koneksi kita itu lebih manusiawi. Jadi tidak direduksi, no reductions. Menjalani koneksi
dengan menggunakan empati, berbicara dengan empati, dengan perasaan, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian untuk menuju mana? Menuju ke kedalaman interaksi. Karena kedalaman interaksi adalah proses koneksi yang benar-benar bisa dilakukan dan bisa dijalankan antar manusia. Inilah yang kemudian menjadi concerns Bu Sherry Turkley dalam konsepnya tentang alone together, sepi dalam kebersamaan. Terima kasih, saya Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.